Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bermuajah bertatap muka dalam rangka thalabul ilmi, mencari atau menghimpun ilmu, yang mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan bagi kita, keluarga kita, dan usia serta semua yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya menjadikan keberkahan untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurah limpah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, seluruh umatnya, termasuk kita semua yang senantiasa taat dan patuh dalam ajaran yang telah dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai ungkapan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas jasa-jasa beliau, sepantasnya bagi kita untuk setidaknya sedikit mengerti, memahami, mengetahui tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dengan segala keterbatasan keilmuan yang kita miliki. Di kesempatan yang mulia ini kita bisa sama-sama sharing tentang sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah tentang jasa-jasanya beliau sehingga bisa Islam bisa tegak seperti sekarang ini. Dan kita alhamdulillah sangat bersyukur karena kita berada dalam keimanan, mengimani ajaran yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita mulai kembali ya di setelah kemarin kita sempat libur di bulan Syawal, dan alhamdulillah kita sekarang bisa kembali mengikuti kajian ini. Terakhir pernah saya sampaikan yaitu tentang hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kita materi terakhir itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusir dari tempat kelahirannya yaitu kota Makkah. Beliau pun berdakwah ke Taif. Penduduk Taif juga tidak menerima, dan atas perintah Allah, dan memang sudah direncanakan sebelumnya, Rasulullah hijrah ke Madinah bersama siapa Pak? Yang menemani teman sahabat mulia yang paling setia menemani Rasulullah berhijrah. Siapa? Abu Bakar Siddiq ya, berdua ya. Perjalanan hijrah itu dari Makkah ke Madinah kurang lebih sekitar 8 hari 8 malam. Kedatangan beliau ini dalam sejarah dikatakan terlambat 3 hari dari agenda yang dijadwalkan ya. Yang mestinya misalkan Rasulullah sampai mengadakan perjalanan dari Mekah ke Madinah itu bisa dilakukan 1 minggu, tapi ini terlambat 3 hari.
Makanya dalam sejarah itu ada yang mengatakan Rasulullah tuh melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah tuh ada yang mengatakan 8 hari 8 malam, dan juga yang mengatakan 13 hari atau 12 hari, juga ada yang mengatakan demikian. Nabi, pertanyaannya dari kita, kok kenapa hijrahnya ke Madinah, nggak ke kota-kota yang lain gitu ya? Pertama, bahwa sebelumnya memang Nabi sudah mengajarkan ajaran Islam ke salah satu pemuda-pemuda dari Aus dan Khazraj. Seperti diketahui bahwa Aus dan Khazraj ini adalah suku asli penduduk Madinah. Nah, diantaranya sebagai delegasi dari Aus dan Khazraj adalah sahabat Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Durarah. Ini tokoh pemuda yang sangat berjasa dalam penyebaran Islam di Madinah. Bahkan satu kampung itu namanya Kampung Ashla ya. Itu dari suku Aus kurang lebih 80 kakak masuk Islam dari jasa-jasanya Mus'ab bin Umair. Nah, orang Arab beda dengan kita. Kalau kita satu kakak itu terdiri dari sekarang ya 4 orang, ya, seperti saya kan cuma 4 orang di keluarga, atau bapak ibu cuma di rumah 5 orang paling. Dulu itu 10 orang, bahkan selosin ya satu kakak itu ya. Apalagi ini orang Arab. Jadi kalau 80 kakak ya, dikalikan saja dalam satu kakak itu adalah 10 orang, berarti sekitar, kata ahli sejarah ya, sekitar 800 orang suku Bani Ashla yang masuk Islam. Nah, nanti ada cerita yang sangat menarik ya dari orang yang terakhir masuk Islam, tapi dia mendapat jaminan surganya Allah Subhanahu wa taala dari suku Ashla itu. Kembali kepada sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengadakan perjalanan dari kota Makkah ke Madinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq, seperti saya sampaikan tadi, terlambat dari jadwal tiba di Madinah itu kurang lebih sekira 3 hari. Menjelang waktu asar, waktu yang sangat terik gitu ya, mana terik matahari sangat cerah. Menjelang waktu asar, penduduk Madinah tuh kembali lagi ke rumahnya masing-masing. Memang mereka selama misalkan 7 hari, nah hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10 itu menunggu. 1 hari ditunggu, beliau tidak datang ya. Hari kedua berarti sekitar hari ke-9 tidak datang, hari ketiga tidak datang. Nah, sore harinya ketika matahari sangat cerah, sangat terik, mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Nah, di antara mereka itu ada 1 orang Yahudi. Ingat bahwa orang Yahudi waktu itu belum ada yang masuk Islam. Penduduk asli Madinah yang beragama Yahudi. Kebetulan kan di Madinah itu ada 3 suku terbesar ya dari suku Yahudi, yaitu Quraidah, Qainuqah, dan Bani Nadir. Bani Quraidah, Qainuqah, dan Bani Nadir itu suku terbesar Yahudi di Madinah. Nah, kemarin kan sudah dijelaskan kenapa mereka dulu waktu awal pertama, kenapa Yahudi bisa datang ke Madinah? Karena mereka sangat mempercayai keterangan yang disampaikan di dalam Taurat tentang Nabi yang terakhir, bahwa Nabi yang terakhir itu akan nanti datang di Madinah. Itu ceritanya. Asli mereka kan umatnya Nabi Musa yang datang dari Yaman, yang datang ke Madinah. Nah, ada 1 orang Yahudi, dia ingin tahu
yang mana sih yang namanya Muhammad itu, nabi orang Islam itu yang mana? Sehingga dia naik ke atas pohon kurma dari ketinggian, dia memperhatikan saja, dia mah nggak pulang gitu ya. Orang lain pada pulang, dia mah penasaran gitu ya. Nah, dari kejauhan muncullah dua orang ya, yang menggunakan unta. Jadi Rasulullah naik di atas unta dan Abu Bakar jalan kaki. Ya. Dari kejauhan kelihatan. Nah, kemudian orang ini mengatakan, ya Bani Kila, ya Bani Kila, hada jitukum. Wahai Bani Kila, ini adalah rezekimu. Artinya ini adalah sesuatu yang engkau sesuatu yang engkau harapkan, yaitu kedatangan seorang nabi gitu ya. Ya Bani Kila hada jitukum. Kenapa Ansor ya, Ansor itu sahabat Ansor itu kan penduduk aslinya nama sebelum Ansor itu kan Aus dan Khazraj ya. Jadi di Madinah ada penduduk asli Aus, Khazraj dan juga penduduk asli penduduk pendatang Yahudi bernama dari suku Bani Nadir, Qairodah dan Qainuqah. Nah, Aus dan Khazraj ini di dalam sejarah itu mereka selalu berperang kebiasaan sebelum mengenal Islam. Nah, berpuluh-puluhan tahun mereka diadu domba oleh orang-orang Yahudi. Ini adalah upaya orang Yahudi supaya aman, diam, berada di Madinah. Sehingga mereka mengadu domba suku asli Madinah, yaitu suku Aus dan Khazraj. Nah, kemudian pada akhirnya nanti Aus dan Khazraj ini bisa disatukan oleh keturunan mereka yang bernama Kila. Jadi ada satu orang yang nenek moyang mereka namanya Kila. Nah, orang Yahudi menyebut ya Bani Kila itu bukan untuk penghormatan sebenarnya, tapi untuk meledek, mencemooh, ya, memberikan gelar yang menjelekkan Ansor, suku Bani Aus dan Khazraj. Jadi Aus dan Khazraj nanti itu menjadi berubah namanya disebut dengan Bani Ansor setelah mereka menolong kaum Muhajirin Rasulullah bersama sahabat untuk tinggal di Madinah gitu ya. Oke. Jadi keturunan siapa Bani Ansor itu? Suku Ansor atau Bani Ansor yaitu dari suku Aus dan Khazraj. Gitu ya. Aus itu perlu diingat, Aus dan Khazraj gitu ya. Oke. Kemudian kaum Ansor ini keluar dari rumahnya. Nah, di antara mereka memang ada yang nggak paham mana nabi, mana yang bukan. Nah, kemudian ketika itu Umar mempersilahkan Rasulullah naik ke tunggangan unta dan Umar memberikan perlindungan dengan memberikan supaya teduh gitu kepala Rasulullah SAW. Nah, sehingga mereka bilang, oh itulah ya orang-orang Madinah itu mempunyai pemahaman, oh itulah Rasulullah yang naik di atas unta, gitu ya. Nah, sebagaimana dijelaskan ada memang keterangan fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang nanti bersumber dari Ummu Ma'bad. Ya, Ummu Ma'bad itu menceritakan tentang fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa ini Ummu Ma'bad ini? Ummu Ma'bad ini adalah yang menolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu hijrah dari Mekah ke Madinah. Waktu Rasulullah singgah di sebuah suku namanya Ummu Ma'bad. Di suku itu Rasulullah dengan Umar dengan Abu Bakar minum susu kambing ya. Kemarin sudah saya ceritakan ya. Oke. Kemudian Rasulullah disambut dengan sholawat Badar.
tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Wahai bulan purnama yang terbit kepada kita dari lembah Wada'. Lembah Wada' nama sebuah tempat di daerah Madinah, ya, dekat gerbang kota Madinah. Wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'. Wajiblah kita bersyukur atasnya ketika seorang penyeru mengajak kepada Allah. Ya ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta'. Wahai yang diutus kepada kami, engkau datang dengan perintah yang ditaati. Anta apa ini? Anta ghaus bentar. Anta ghawthuna jami'a ya mujammil littiba' ya mujammil ittiba' ya mujallad tiba' ya. Engkaulah pelindung kami, wahai yang indah budinya. Itu gambaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang akhlaknya yang sangat baik, ya. Kemudian beliau seorang yang sangat rendah hati, kemudian mempunyai perangai akhlak yang sangat mulia, fisiknya yang tidak bisa dibandingkan dengan orang lain, ya. Gitu ya. Nah, kemudian ketika sampai sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di pusat kota Madinah, sebenarnya Rasulullah itu sampai ke pesisir dulu kota Madinah, diam dulu selama 4 hari. Ada tempat di situ, ada tempatnya bernama Kuba. Nah, di wilayah yang bernama Kuba itu kalau dari Masjid Nabawi ke Kuba itu jaraknya sekitar 7 km. Ya. Di Kuba beliau dengan sahabat Abu Bakar Siddiq kemudian mendirikan masjid. Namanya kalau sekarang terkenal dengan Masjid Kuba. Ya. Beliau membangun masjid, tinggal di situ 4 hari. Nah, kemudian waktu itu, ya, orang-orang munafik juga mendirikan masjid. Awal-awal pertama Rasulullah hijrah berada di kota Madinah. Mereka membangun masjid namanya Masjid Durar. Masjid Durar. Orang munafik ini mengutus orang Persia, ya, mengutus orang Persia orang Syria yang bernama Abu Amir, seorang pendeta Nasrani yang diutus oleh orang munafik untuk datang ke Madinah dari Syria. Nah, orang munafik membangun Masjid Dirar itu untuk menyaingi masjid yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, Abu Amir ini sebelum sampai ke Madinah, dia meninggal di Syria. Lalu turunlah surat At-Taubah ayat 107 sampai 108, ya. Ini kisah tentang menegaskan tentang pembangunan masjid. Tapi sebenarnya kata ahli tafsir bahwa ayat yang pertama turun terlebih dahulu adalah ayat yang 108-nya surat At-Taubah, kemudian 107. Memang sudah biasa dalam ayat Al-Quran, memang tidak selamanya harus berurutan sesuai wahyu, ya. Di surat At-Taubah ayat 107 Allah berfirman, "Walladzina ittakhadhu masjidan dhiraran wa kufra wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradana illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun." Dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid. Manehna nyieun masjid tapi lain ajang ngamakmurkeun dakwah Islam, tapi untuk menimbulkan bencana
kepada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya. Jadi ada orang-orang yang membangun masjid, tapi tujuannya bukan untuk memakmurkan masjid, tapi untuk memecah belah umat. Allah sudah ingatkan nih zaman dulu ya, ketika Rasulullah pertama kali hijrah di Madinah. Nah sekarang tuh banyak masjid yang seperti itu. Masjid yang nggak mau bergabung dengan masyarakat. Hanya orang-orang tertentu saja yang berada di masjid. Bahkan ketika orang lain yang bukan pengikutnya masuk masjid itu nggak boleh. Mohon maaf. Bahkan ada masjid yang ketika kita sholat di situ, habis kita sholat, tempat sholat kita dicuci langsung. Ini mohon maaf. Ya ada di antara kita memang seperti itu. Hanya orang tertentu saja yang bisa berjamaah di situ, sholat di situ. Lain dari kelompoknya nggak bisa. Nah ini Allah sudah menyindir peristiwa ini dulu ya. Di surat At-Taubah ayat 107 sampai 108. Kata Allah, tapi ini hubungannya ke Masjid Dirar ya. Kata Allah di surat At-Taubah ayat 108, la takum fihi abada. Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Nah, kalau ayat ini la masjidun ussisa 'ala taqwa menunjukkan Masjid Quba. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa, min awwal yaumin haqqu an taquma fih. Sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Nah, ini ditujukan ke Masjid Quba dan Masjid Najalu yuhibbuna ayyatatahharu. Mereka sangat suka dengan kebersihan. Bahkan di awal syiarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penduduk Quba ini menanyakan kepada Rasul, ya Rasulullah, bagaimana caranya kami mensucikan diri? Lalu Rasulullah menjelaskan tentang hukum syar'i tentang istinja dan istijmar. Apa itu istinja? Pak, ada yang tahu? Bersuci dengan menggunakan air, ya. Istinja, ya seperti kita, mohon maaf, cebok gitu ya, membuang najis dengan air. Ada istijmar. Kalau istijmar bersuci dengan menggunakan benda-benda kering. Salah satunya adalah dengan batu. Saking cintanya akan kebersihan, setelah ada perintah atau syariat yang disampaikan oleh Rasulullah ini, penduduk Kuba di samping istinja mereka istijmar. Jadi setelah mereka membersihkan kotoran najis dengan air, mereka juga menggunakan dengan benda-benda kering gitu. Ya, saking mereka cintanya kepada kebersihan. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah 4 hari berada di Kuba, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, kemudian pada hari Jumat beliau melanjutkan perjalanan ke pusat kota Madinah. Ya. Tapi bapak-bapak jangan menggambarkan Madinah yang seperti sekarang ya. Justru ya pasti sangat jauh berbeda dulu ya. Oke. Rasulullah di hari Jumatnya menuju pusat kota Madinah. Di tengah-tengah jalan waktu sholat Jumat tiba. Ya, jadi ketika di perjalanan, jadi dari jarak 7 km itu di antara Nabawi dan Kuba, Rasulullah mendirikan sholat Jumat. Di situ nanti ada Masjid Jum'ah ya. Ya.
Rasulullah melaksanakan sholat Jumat, beliau jadi imamnya dan beliau khutbah, dan tepatnya tapi di lapangan, yaitu namanya di tempat suku Salim bin Auf, suku Salim bin Auf. Jadi antara Nabawi, Kuba dan Nabawi itu ada nama suku, tempat suku Salim bin Auf. Rasulullah melakukan sholat Jumat itu di lapangan di situ. Jadi waktu itu belum ada masjid, di lapang. Ya. Nah dari sini ulama fikih mengatakan bahwa sholat berjamaah itu sah dilaksanakan di lapangan. Gitu ya. Sholat Jumat kan ada di antara kita membludak masjid, bisa di luar, bisa di jalan. Itu Rasulullah melakukan atau mendirikan sholat Jumat di lokasi suku Salim bin Auf, dan ini sholat pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam laksanakan di kota Madinah. Walaupun sebenarnya di Mekah memang sudah ada perintah mendirikan sholat Jumat, ya. Perintahnya sama dengan perintah sholat 5 waktu. Nah waktu itu sebelum Nabi datang ke Madinah, sebenarnya sahabat As'ad bin Durarah, ya, itu sudah melaksanakan sholat Jumat, tapi di rumahnya. Nah, As'ad bin Durarah ini seorang penyebar atau yang menyebarkan dakwahnya Islam di Madinah. Yang tadi saya sebutkan dari suku Khazraj. Ya. As'ad bin Durarah melaksanakan sholat Jumat di rumahnya berdasarkan informasi dari sahabatnya Mus'ab bin Umair bahwa Rasulullah pernah melakukan sholat Jumat di Makkah, Al-Mukarramah. Waktu itu As'ad bin Durarah melaksanakan sholat Jumat di rumahnya dihadiri oleh 40 orang. Nah dari sini sehingga ulama fikih diantaranya Imam Syafi'i mengambil kesepakatan bahwa sholat Jumat itu harus dilaksanakan oleh 40 orang, dan itu mukim, tidak boleh orang yang sedang safar. Tapi Imam Abu Hanifah mempunyai pemahaman yang berbeda tentang perintah sholat Jumat. Karena perintah sholat Jumat itu bisa dilakukan kurang dari 40 orang. Bahkan dalam satu riwayat pernah, ya, ketika Rasulullah SAW sedang khutbah, itu dari luar itu ada sekelompok kafilah, pedagang, ya, datang, kemudian waktu di Mekah ini, ketika Rasulullah sedang sholat Jumat, datang kafilah dari Madinah, ya, melakukan transaksi dagang. Di antara sahabat itu ada yang keluar ketika sholat Jumat, ada yang keluar, sehingga tersisa ada sekitar 12 orang. Nah, dari sini Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa sholat Jumat itu boleh dilakukan oleh 12 orang, kurang dari 40. Sebagian ulama mengatakan 2 orang juga cukup. Sebagaimana kalimat yang Allah sampaikan di Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Kalimat amanu jama' itu lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 berarti 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini sholat Jumat itu bisa dilakukan oleh 1 orang lebih. Silakan Bapak mau ngambil pendapat yang mana, ketiga-tiganya bisa dipertanggungjawabkan. Oke, kembali lagi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan untanya masuk ke pusat kota Madinah. Orang-orang waktu itu sangat menyambut dengan baik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Aus, dari Khazraj, mereka pingin rumahnya disinggahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Bahkan orang munafik pun waktu itu berebut untanya, mengambil tali kekang untanya untuk singgah ke rumah mereka. Tapi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, do'ha fa innaha ma'murah. Biarkan unta itu berlalu karena dia diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pada akhirnya tibalah unta Rasulullah itu di suku Najjar namanya. Nah, kalau Bapak-bapak masih ingat, Najjar itu dari mana? Suku Najjar ini adalah masih keturunan nenek moyangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari dari Aminah. Jadi Aminah itu keturunan suku Najjar, penduduk asli Madinah. Nah, kalau kita hubungkan, ya, sangat pantas Rasulullah berada di Madinah karena beliau pun keturunan asli Madinah, gitu ya, yaitu suku Najjar. Nah, pernah kan Rasulullah waktu itu dibawa oleh ibunya ya ke Madinah, kemudian untuk apa? Untuk ziarah ke makam ayahnya, ya. Kemudian di Robwah Aminah sakit dan meninggal dan dimakamkan di situ, ya, di Robwah. Kemudian unta itu diam di situ. Nah, jugek we unta teh. Itu unta tidak mau mugen didinya gitu. Ditarik-tarik mungen. Unta itu duduk di situ, kemudian kata Rasulullah, milik siapa tanah ini? Sahabat waktu itu mengatakan, ini adalah tanah milik 2 anak yatim ya Rasulullah. Ini tanah ini, wahai baginda Rasul, milik 2 anak yatim. Nah, ingat bahwa istilah di dalam bahasa Arab, orang Arab, tidak ada istilah piatu. Piatu itu hanya ada di Indonesia saja. Jadi kalau yatim itu siapa? Yatim itu adalah anak yang ditinggal oleh ayahnya, gitu ya. Kalau ayahnya meninggal, berarti dia ada walinya. Siapa walinya? Walinya adalah dari jalur ayahnya. Dan disebut yatim itu kalau usianya belum balik. Jadi belum balik, ya. Kalau bapak-bapak misalkan sekarang ayahnya meninggal, sudah tidak lagi dikatakan yatim, ya. Jadi jangan, Pak, saya berhak menerima zakat karena saya yatim. Sudah enggak ada hak karena bapak-bapak semua sudah balik, bahkan sudah beranak pinak, gitu ya. Dan nanti akan muncul hukum tentang bagaimana perawatan atau harta yang dimiliki oleh anak yatim. Harta yang dimiliki oleh anak yatim, kalau dia statusnya masih yatim, berarti hartanya dipegang oleh walinya. Walinya itu nanti berhak mengembalikan harta tersebut kalau anak itu sudah dewasa, sudah baligh. Dan berakal tentunya. Jadi tidak boleh memberikan harta anak yatim ke anak yatim yang, mohon maaf, gila, gitu ya. Jadi itu hartanya ya diurusnya oleh walinya. Nabi langsung membangun Masjid Nabawi waktu itu juga. Jadi tidak ditunggu-tunggu ketika Nabi sudah mengetahui hak kepemilikan tanah itu. Kemudian di antara sahabat memang waktu itu Nabi udah, ya Rasul, kami serahkan, kami berikan aja saja kepada engkau. Tapi Rasulullah tetap membeli tanah tersebut. Ya. Tanah tersebut dibeli oleh Nabi, dan waktu itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam langsung membangun Masjid Nabawi dengan tentunya dengan bentuk yang sangat sederhana. Sahabat hanya mengambil tanah liat, kemudian dicampur dengan air, kemudian dikeringkan, dicetak sedemikian rupa, kemudian tanah itu kemudian disusun. Ya. Nah, tanah itu disusun, kemudian untuk penguatnya
di tiap juru dipasang batang-batang dari kurma. Tiap pojok tuh dikasih batang kurma biar kokoh gitu ya. Kemudian atapnya dikasih pelepah kurma. Nah, di sebelah Masjid Nabawi itu kemudian Rasul membangun rumahnya untuk ditinggali. Nah, ketika pembangunan masjid itu dalam satu hari ya, ini selesai. Jadi membangun Masjid Nabawi itu hanya memerlukan waktu satu hari, ya, tidak nyambung ke esok harinya. Karena ya bangunannya masih sederhana. Di sebelah bangunan Masjid Nabawi Nabi membangun rumahnya. Kemudian mereka bersyair ya dengan semangat ya. Karena ahli-ahli syair, kemudian mereka melantunkan syair-syair dengan pujian-pujian. Dari situ kemudian Allah menurunkan surat Yasin ayat 69 sampai 90. Turun surat Yasin karena apa? Ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu memang suka syair, tapi beliau tidak suka syair, tidak bisa bersyair. Kenapa tidak bisa bersyair? Ini untuk menjaga keutuhan Al-Quranul Karim. Jadi nanti bisa dibedakan mana Al-Quranul Karim yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, mana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu hadis. Allah sengaja membuat Rasulullah tidak bisa syair. Allah berfirman, "Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikru wa Qur'anun mubin." Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, kepada Muhammad. Dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Tidak pantas bagi Rasul, artinya supaya nanti tidak ada simpang siur antara mana syair, mana Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas. Liyunzira man kana hayya wa hiqqal qawlu 'alal kafirin, agar dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Ketika itu pembangunan masjid, Rasulullah dibantu dengan para sahabat. Di antaranya ada sahabat Ammar bin Yasir. Dengar ya, pernah dengar Ammar bin Yasir? Siapa Pak? Yang waktu dulu di Madinah disiksa oleh Abu Jahal, ya, Abu Sufyan. Yang bapaknya Yasir, syuhada pertama. Dengan istrinya siapa? Ibunya Amr atau istrinya Yasir? Lupa lagi. Sumayyah. Jadi Bapak harus ingat ini untuk sebagai mengenang jasa-jasa sahabat yang sangat berjasa dalam dakwahnya Islam. Yasir adalah orang pertama yang mati syahid dari kaum muslimin, dan Sumayyah wanita pertama yang mati dalam keadaan syahid. Yasir dan Sumayyah ini mempunyai anak namanya Amr. Amr selamat dari siksaan orang-orang kafir. Saya sudah diceritakan ini. Nah, waktu pembangunan Masjid Nabawi, Amr jadi seorang pemuda yang gagah berani. Bahkan karena fisiknya kuat, kalau orang lain ngambil batu itu cuma satu, ya bongkahan tanah liat itu cuma satu, Amr itu nyampe 3, 4 disusun. Ya, saking menunjukkan kurang mah menarik dedegna jika Agus Bima gitu kan, ningali awaknya jenggung badak gitu. Kata Rasulullah waktu itu, Rasulullah bersabda, sungguh kasihan Ammar bin Yasir, dia akan dibunuh oleh pemberontak. Ini Rasulullah waktu itu mengatakan demikian. Ammar waktu itu tidak ngeh. Ya, waktu itu sahabat hanya mengira, oh nanti ya Ammar akan mati oleh pemberontak gitu aja. Nah, 39 tahun berikutnya nanti ya, sejarah membuktikan Ammar bin Yasir itu gugur di medan perang. Yaitu gugur di peperangan Siffin.
perang Siffin atau perang Siffin, yaitu perang antara golongan Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. 39 tahun. Kenapa? Muawiyah itu masih keturunan sahabat Rasulullah. Bahkan Ali mantu dan sahabat Rasulullah. Di keturunan yang mulia. Tapi kenapa mereka berperang? Karena mereka diadu domba. Siapa biang kerok peperangan Siffin ini? Yaitu suku Khawarij. Ali terbunuh waktu itu ya. Muawiyah juga terbunuh. Nanti kita cerita tentang perang Siffin ini ya, khusus nanti. Muawiyah itu siapa? Sepupunya Utsman bin Affan ya. Mereka diadu domba oleh Khawarij. Khawarij itu orang keluar, khuruj, orang yang keluar dari paham Ali, orang yang keluar dari Muawiyah. Nabi waktu itu menjadi tamu di rumahnya sahabat Nabi yang mulia bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi ketika rumahnya belum selesai dan belum bisa dipakai untuk tidur, Nabi bertamu atau Nabi menetap dulu di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Sahabat mulia, nama aslinya Khalid bin Zaid. Khalid bin Zaid. Abu Ayyub Al-Ansari nanti ya itu gugur atau syahid di peperangan waktu melawan Konstantinopel. Jadi perang yang dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah. Nanti ada perang melawan orang Persia ya. Waktu itu Abu Ayyub Al-Ansari umurnya ada yang mengatakan kira-kira 100 tahun. Masih kuat berperang. Abu Ayyub Al-Ansari di dalam peperangan itu mengatakan para sahabat, jikalau nanti saya gugur, makamkan saya di bentengnya Konstantinopel. Lalu waktu itu memang Abu Ayyub Al-Ansari syahid dan para sahabat membawa jasadnya dan mendekatkan jasadnya atau memakamkannya di dekat benteng Konstantinopel. Waktu itu ada orang kafir yang pura-pura jadi orang muslim, ikut ke kaum muslimin, prajurit kaum muslimin. Dia memperhatikan, ini jasadnya siapa? Ini jasadnya Abu Ayyub Al-Ansari. Mau dibawa kemana? Akan kami makamkan dekat tembok musuh gitu. Nah waktu itu si orang kafir ini laporan ke Raja Konstantinopel. Wahai Raja, ternyata kaum muslimin sangat berani. Jangankan orang yang masih hidupnya, jasadnya pun berani melawan kita. Itu kata para ahli sejarah ya. Kita harus setidaknya mengenal jasa-jasa para sahabat ya sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian dari perjuangan para sahabat ini kita bisa meneladani akhlak-akhlak beliau, perjuangan-perjuangan beliau, bagaimana kuatnya keimanan mereka sampai mereka bisa mempertaruhkan harta, nyawa dan raga untuk membela Islam. Kita yang sudah dalam keadaan nyaman beribadah, tenang dalam keadaan ibadah, masa menyempatkan diri saja ke masjid kok tidak mau? Aneh-aneh. Dulu waktu awal-awal Islam ya, sahabat yang mereka banyak yang gugur untuk membela Islam. Mereka banyak mempertaruhkan harta benda, anak istri pun mereka pertaruhkan untuk kedaulatan atau
kejayaan Islam ya. Dan mudah-mudahan dari sedikit kisah ini, mudah-mudahan kita semua terus bisa termotivasi untuk menegakkan agama Islam sepenuhnya sampai akhir kiamat nanti. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, yaitu peristiwa-peristiwa penting di awal tahun pertama hijrah. Di antaranya ada Abdullah bin Salam yang masuk Islam, Yahudi, orang Yahudi, pendeta Yahudi masuk Islam. Kemudian ada peristiwa Walid bin Mughirah, tokoh kafir Quraisy yang mati. Kemudian wafatnya As'ad bin Durarah yang tadi As'ad bin siapa Pak? Masih ingat tadi? Yang melaksanakan sholat Jumat di rumahnya. Kemudian Rasulullah menikahi Aisyah, gitu ya. Pertama kali, awal pertama di Madinah. Kemudian adzan dikumandangkan, itu pertama kali di Madinah. Nanti ada perintah adzan kapan, kemudian Nabi nanti membentuk perang, pasukan perang, dikenal dengan ada Sariyah, ada Mu'arakah, ada Ghazwah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kealfaan dan kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.